Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur hari ini kita boleh mempunyai kesempatan beribadah bersama-sama. Kita akan melanjutkan eksposisi Kejadian. Yang lalu kita sudah membahas dari penciptaan hari pertama sampai ke-6. Hari ini kita akan melanjutkan lagi bersama-sama. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan, kalau kami bukan hanya boleh hadir di sini, tetapi kami boleh mendapatkan anugerah Tuhan, yaitu anugerah firman Tuhan. Biar bukan hanya alam yang menyaksikan keindahan Tuhan, bukan hanya cuaca, segala binatang, segala makhluk menyanyikan pujian terhadap Engkau, tetapi kami juga ingin melihatnya. Firman Tuhan pun juga menyatakannya kepada kami, sehingga kami pun boleh menjadi saksi-saksi Tuhan tentang siapakah Engkau, Allah pencipta dan juga Allah penebus kami. Terima kasih ya Bapak, kiranya Tuhan pimpin sehingga di dalam pernyataan firman Tuhan hari ini, hati kami boleh dihangatkan, hati kami boleh semakin melihat tentang Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita membuka dari Kejadian 1 ayat 31, kita hanya baca satu ayat ini, satu ayat yang pendek. Ini menjadi satu ayat yang menjadi konklusi dari pasal 1, sekaligus juga jadi penyambung dari pasal yang kedua. Mari kita baca dari Kejadian 1 ayat 31, 1, 2, 3. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Kita melihat di sini ya, kalau kita membaca Kejadian pasal 1 atau pasal 2 gitu, seringkali ini menjadi pasal yang paling terkenal, tetapi juga yang paling disalah mengerti. Karena setiap kali kita orang Kristen baca Kejadian 1, pertanyaan selanjutnya adalah, apakah evolusi itu sesuai dengan Alkitab gitu. Jadi kita selalu orang Kristen zaman sekarang itu membaca Kejadian 1 itu dengan kerangka pikir dengan evolusi atau tidak, dipertentangkan dengan evolusi atau tidak. Tetapi Kejadian 1 dan Kejadian 2 itu bukan berbicara tentang how dari penciptaan, bagaimana metode penciptaan, tetapi kita akan lihat nanti kita tidak bisa membacanya dari kerangka pikir evolusi, tetapi kita melihatnya dari kerangka konteks pada zaman itu adalah pasal 1 dan 2 Kejadian ini berbicara tentang why, tentang alasan kenapa Tuhan menciptakan kita semua gitu. Kita ada di sini di dunia ini untuk apa? Kita menjadi manusia pada zaman ini itu untuk apa gitu. Jadi yang pertanyaan yang lebih tepat kita jawab kita tanyakan di dalam Kejadian 1 itu adalah tentang why. Why God created us. Alasan mengapa Tuhan menciptakan kita, bukan tentang metode bagaimana Tuhan menciptakan kita gitu. Jadi motivasi Allah menciptakan itu lebih penting dibahas oleh Alkitab dibanding metodenya. Dan contohnya ya, why itu selalu lebih penting daripada how biasanya. Ini lagi ada jemaat minta saya untuk konseling tentang baptis anak gitu ya. Baptis anak, misalnya sebelum anak-anak bayi-bayi itu dibaptis gitu, biasanya jemaat akan dikasih tahu dulu, akan dikasih konseling oleh hamba Tuhan gitu. Kenapa sih harus ada ininya? Kan cuman baptis anak doang, kenapa mesti ketemuan dengan hamba Tuhan, dijelaskan dulu gitu. Karena pertama-tama kita mesti mengerti kenapa harus ada gini, untuk memberitahu kepada mereka why do they baptize their children. Alasan kenapa mereka baptiskan anak itu motivasinya apa gitu. Itu yang lebih penting dibahas dibanding metodenya gitu. Bahkan orang tidak mengenal Kristus, orang yang tidak mengenal Tuhan pun itu bisa membesarkan anak dengan baik, dengan bijaksana gitu. Contohnya ya, orang ateis, orang Buddha, orang tidak percaya Tuhan itu bisa membesarkan anak dengan baik gitu. Orang Kristen juga bisa mempunyai metode membesarkan anak juga dengan baik gitu. Tetapi di belakang metode itu ada motivasi yang totally different. Walaupun dua-dua anak ini bertumbuh dengan baik, dua-dua ini juga sukses gitu, tapi motivasinya sangat berbeda gitu. Yang satu mungkin melihat anak itu sebagai aset gitu. Ini seringkali
ini ya, motivasi orang tua pengen punya anak itu apa sih? Supaya punya anak, supaya nanti kalau sudah besar, sudah tua, ada yang rawat waktu sudah tua gitu. Ada yang jagain saya kalau sudah tua. Itu motivasi anak sebagai aset gitu. Sedangkan orang Kristen tidak melihat anak sebagai aset gitu. Anak itu sebagai yang dipercayakan kepada Tuhan. Jadi aset dengan kepercayaan Tuhan tuh beda ya. Aset itu milik saya. Jadi sampai kapanpun, sudah menikah kapanpun, konteks Asia gitu ya, anak tetap anak gitu. Sedangkan Alkitab berkata setelah menikah mereka akan berpisah, akan living dan menjadi dipercayakan aset. Kalau sudah tidak ada gunanya itu bisa ya sebisa mungkin disingkirkan atau disisihkan atau dititipkan ke pembantu, ke suster. Tapi kalau dipercayakan itu walaupun anak itu punya kebutuhan khusus, punya Down syndrome, ini dipercayakan Tuhan, harus saya jaga baik-baik. Jadi metode bisa sama, tetapi motivasi bisa totally different gitu. Oleh karena itu waktu kita membaca kitab Kejadian, kita harus lihat apa konteksnya, apa genrenya ya. Ini lagi bicara tentang apa? Karena kalau kita salah baca, maka kita akan mendapatkan kesimpulan yang salah. Misalnya ya, kita baca surat cinta yang sangat puitis gitu ya. Misalnya ada lagu zaman dulu gitu, zaman papa mama kita gitu. Love makes the world go round. Kasih itu yang membuat dunia berputar. Lalu ahli fisika datang. Love makes the world go round. Coba dengan menganalisa ya, dengan kekuatan apa ya, dengan kekuatan apa cinta itu bisa menggerakkan dunia gitu. Apa yang bisa power dari mana ya cinta itu bisa menggerakkan, lalu dihitung rumus-rumus, ya enggak akan bisa gitu. Karena ini puisi gitu. Jadi kita salah baca kalau surat cinta itu dibaca dengan cara baca fisika ya. Demikian juga kita lihat nanti di sini Kejadian 1 dan 2 itu genrenya apa ya? Puisi, histori atau apa gitu. Nah kalau kita baca histori, kita lihatnya akan secara literal. Misalnya ya, kitab Injil, Lukas, itu dengan jelas di pertama itu sudah dibahas apa metodenya. Yaitu adalah yang pertama ya, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Karena itu aku menyelidiki segala peristiwa dengan seksama pada asal mulanya. Jadi di awal dia sudah kasih tahu, ini adalah kitab sejarah. Dia sedang menulis catatan sejarah. Dan misalnya Injil kitab yang lain gitu, yang menuliskan tentang puisi, poetry, yaitu Mazmur, atau juga tentang Mazmur berkata ya, aku rindu kepada Tuhan, tulang-tulangku digerogoti. Aku seperti menaiki sayap fajar. Itu kan tidak bisa diterjemahkan dengan literal. Atau misalnya Pengkhotbah 4 gitu. Pengkhotbah 4, Kidung Agung 4 ya. Mempelai laki-laki memuji mempelai perempuan gitu. Lihatlah cantik engkau manisku, bagaikan merpati matamu di balik telekungmu. Gigimu bagaikan kawanan domba yang baru saja dicukur. Ini bagi kita enggak make sense ya. Terus bagaikan belahan buah delima pelipismu di balik telekung, lehermu seperti menara Daud. Ini udah enggak masuk sekali di zaman 21 gitu. Dan yang agak ini adult version juga ya, seperti dua anak rusa buah dadamu, seperti anak kembar kijang. Ini kan gambaran-gambaran puitis yang kita tidak bisa tafsirkan secara literal gitu. Kita sudah tahu waktu baca ini bersifat puitis gitu. Karena itu kita juga lihat ya, ada kitab-kitab yang sangat jelas, ada kitab-kitab yang puisi, dan ada juga kitab-kitab yang mix di dalam isinya gitu. Misalnya ya, itu Kejadian 14, Keluaran 14 dan 15 itu mix gitu. Coba kita lihat Keluaran 14 dan 15. Judulnya ya, Keluaran 14 itu tentang Firaun kalah dan bangsa Israel menyeberangi Laut Teberau. Dan 15 itu adalah nyanyian Musa dan Israel. Jadi ayat 14 itu ngomongin tentang sejarahnya, ayat 15 itu tentang puji-pujian tentang ini, kisah sejarah di belakangnya gitu. Dan juga Hakim-Hakim 4 dan 5. Kita lihat satu kali lagi Hakim-Hakim 4 dan 5. Hakim-Hakim 4 dan 5, Hakim-Hakim 4 itu tentang Deborah dan Barak. Deborah itu
dan Barak berhasil mengalahkan musuhnya Sisera. Lalu pasal kelima itu nyanyian nyanyian Deborah gitu. Sepanjang pasal itu tentang nyanyian. Dan diceritakan di sini ada ayat 20 ya, dari langit berperang bintang-bintang, dari peredarannya mereka memerangi Sisera. Seakan-akan bintang-bintang ikut berperang. Dan kita nggak bisa menafsirkan tiba-tiba ada komet, Jupiter, ada bintang-bintang ikutan berperang, kan enggak, itu bersifat poetry. Jadi di sini kita bisa melihat Kejadian 1 itu punya satu ciri khas, yaitu berulang-ulang ya. Pada mulanya ada ayat-ayat yang terus berulang-ulang, Allah melihat itu baik, diulang berkali-kali seperti sebuah refrain dari lagu gitu. Jadi Kejadian 1 itu lebih bersifat poetry, Kejadian 2 itu lebih bersifat historical atau narasi. Dan kita nggak bisa mempertentangkan keduanya karena keduanya mempunyai cara mencatat yang berbeda. Dan fungsi Alkitab itu tidak bisa untuk memberikan jawaban saintifik atau ilmiah secara pasti. Jadi tapi kita pasti apa yang dituliskan Alkitab itu semuanya benar dan pasti. Tapi kita tidak bisa melihat semua yang kita ingin tahu itu pasti dapat dari Alkitab. Enggak, karena ini bukan buku fisika, bukan buku ilmiah, tapi kita tahu semua yang Alkitab catat itu adalah semua yang kita perlu tahu tentang Tuhan dan kita perlu tahu tentang hidup kita. Jadi karena itu setelah sekarang kita membaca Kejadian 1 ayat 31, kita bisa melihatnya apa sih yang menjadi penekanannya. Ini bukan tentang evolusi, bukan tentang ilmiah, tapi ada 3 hal yang menjadi penekanan dari Kejadian 1 ayat 31 ini. Yang pertama ya, yaitu apa sih kesimpulan pendeknya, satu kalimat singkatnya, God created everything good. Allah menjadikan segala sesuatu itu baik adanya. Ada 3 hal yang ingin saya bagikan. Yang pertama adalah the hierarchy dari creation. Ada hierarki di dalam creation, yaitu God creates. Yang kedua, the unity of creation. God creates everything. Yang ketiga adalah the goodness of creation. God creates everything good. Jadi dari satu kalimat singkat ini kita bisa simpulkan ada 3 penekanan. Yang pertama tentang hierarki dari penciptaan ya. Yaitu adalah ini. Hierarki dari penciptaan itu adalah waktu Musa menuliskan kitab ini, Musa sedang berpolemik. Musa sedang menulis melawan terhadap kepercayaan-kepercayaan yang menyembah berhala gitu. Orang-orang zaman itu mereka menyembah berhala, mereka menyembah apa sih? Mereka menyembah ciptaan. Jadi hierarki dari ciptaan itu ada hierarki di dalam ciptaan, yaitu adalah ada Tuhan di atas yang menciptakan segalanya dan semua yang lain adalah ciptaan. Allah pencipta dan ciptaan. Sedangkan pada zaman itu orang itu tidak melihat demikian. Orang itu hanya melihat 2 polarisasi, antara ekstrim kirinya adalah itu panteisme, segala sesuatu bersifat ilah. Kamu itu punya sifat ilahi dalam tubuhmu. Kucing itu punya sifat ilahi. Semua itu bersifat ilahi. Di sini ya, satu sisi ini semuanya ilahi. Atau di ekstrim satunya lagi adalah semua itu materi. Semua itu materi, nggak ada Tuhan itu. Itu cuman psikologi. Nggak ada setan itu, bukan kerasukan setan. Itu cuma gangguan psikologis. Gitu. Jadi kita lihat di sini ya, satu semuanya rohani, satu semuanya materi. Sedangkan Alkitab bilang enggak. Ada Allah rohani yang menciptakan dunia yang materi di sini. Jadi kita itu boleh dibilang kita itu adalah diciptakan sebagai manusia yang menyembah. Created as worshiping being. Jadi kita itu hanya akan menyembah Tuhan atau menyembah yang lain. Kita hanya punya pilihan menyembah pencipta atau menyembah ciptaan. Kenapa sih banyak orang sembah matahari, bulan, bintang? Saya punya satu saudara, saudara agak jauh gitu ya. Itu dia kepercayaan yang Jepang itu loh. Kepercayaan Jepang yang nyembah matahari. Jadi betul-betul kalau pagi-pagi itu dia akan buka jendela dan dia sembah matahari gitu. Sesuai dengan kepercayaannya. Dan memang sih kalau kita lihat ya, matahari, yang bulan, planet itu memang megah gitu, memang punya satu daya yang membuat manusia itu ingin menyembah. Kenapa ya?
Karena mereka itu memang diciptakan sebagai ruler. Di khotbah yang lalu saya sudah bilang Kejadian 1-3 itu adalah tentang wadah. Kejadian 4-5-6 itu tentang ruler dari wadah tersebut. Jadi di hari keempat itu dikatakan Allah menaruh matahari untuk menguasai siang dan menaruh bulan untuk menguasai malam. Jadi mereka itu sebagai ruler, dan kita itu pada dasarnya itu ingin menyembah ruler yang menguasai. Tetapi di hari ke-6 itu dikatakan kita itu adalah ruler of everything. Kita itu highest ruler di dalam segala ciptaan. Jadi hierarkinya adalah Allah, manusia, dan segala ciptaan. Bahwa kita itu berkuasa atas segala ciptaan yang lain. Kita tidak boleh menyembah ciptaan. Kita tidak boleh menyembah apapun itu. Dan Kejadian 3 nanti waktu dosa manusia memberontak terhadap Tuhan, adalah tentang ini. Manusia itu ingin menjadi penguasa. Manusia itu tidak ingin dikuasai oleh Tuhan. Dan hasilnya adalah manusia bukannya menjadi penguasa, manusia justru dikuasai oleh yang lain. Dikuasai oleh ciptaan. Dan bukankah ini yang sering kita lihat ya, di dalam dosa manusia itu bukan lagi dikuasai oleh pencipta, manusia itu dikuasai oleh ciptaan yang lain. Kita lihat di dalam kehidupan yang kalau Tuhan tidak menjadi nomor 1 di dalam hidup kita, kalau Tuhan tidak menjadi tujuan di dalam hidup kita, menjadi sumber dari nilai kita, maka kita akan menilai segala sesuatu berdasarkan materi, berdasarkan yang lain. Pernikahan. Kenapa orang menikah? Karena yang dinilai bukan lagi orangnya gitu, tapi yang dinilai dia bisa kasih saya profit apa gitu. Dia bisa memberikan security apa terhadap saya. Atau kita masuk ke segala sesuatu, kantor atau yang lain gitu, kita tidak menanyakan tentang Tuhan ingin saya apa di kantor ini, tetapi yang ditanyakan adalah apa yang saya bisa dapatkan dari kantor ini, dari perusahaan ini. Jadi yang kita cari itu adalah hal-hal yang lain. Kita dikuasai oleh hal-hal yang lain kecuali Tuhan. Jadi itu yang pertama ya, hierarki itu sebenarnya Tuhan pencipta dan kita ciptaan. Dan yang kedua adalah unity of creation. Yaitu ada kesatuan. Dikatakan Tuhan menciptakan heaven and earth. Ini juga polemik terhadap cerita-cerita penciptaan dari budaya-budaya lain yang bilang dunia spiritual itu selalu yang baik, materi itu yang jahat, gitu. Tuhan menciptakan, dikatakan Tuhan menciptakan heaven and earth, spiritual and material. Jadi segala yang Tuhan ciptakan itu Tuhan yang ciptakan. Bukan Tuhan hanya menciptakan yang rohani lalu setan menciptakan yang materi, bukan, tetapi semuanya diciptakan oleh Tuhan, dan Tuhan bahkan memakai materi ya untuk menciptakan manusia. Menciptakan manusia dari debu, dari materi. Dan untuk mau berkata bahwa Tuhan tidak membenci materi, yaitu adalah ketika Yesus inkarnasi menjadi darah dan daging. Jadi kalau kita berkata darah dan daging tubuh itu jahat, maka waktu Yesus inkarnasi, dia juga menjadi jahat. Tapi enggak, karena kita sudah sadar di dalam teologi penciptaan, tubuh diciptakan baik. Tubuh tidak diciptakan jahat. Jadi ini dari satu ayat singkat ini untuk melawan dualisme yang berkata, ya ini, spirit is good, the world is bad. Dan ini yang terjadi di dalam reformasi. Reformasi berkata pekerjaan yang paling baik itu adalah yang menjadi hamba Tuhan, masuk ke biara. Sedangkan pekerjaan-pekerjaan akuntan, petani, yang lain-lain, tukang roti, itu pekerjaan yang rendah. Sekali lagi dibalikan oleh Luther sesuai dengan Alkitab, segala sesuatu, segala pekerjaan itu baik adanya. Jadi orang yang bekerja di bisnis, orang yang bekerja di kantor, itu sama mulianya dengan mereka yang masuk ke STT. Dan kalau kita tidak lihat ini, maka kita akan terus dibayangi oleh dualisme di dalam pikiran kita, yang spiritual itu baik, yang materi itu jahat. Misalnya ya, mungkin kita nggak akan pikir demikian lagi, tapi kalau di dalam dosa, kita masih seringkali berpikir demikian. Dosa-dosa yang bersifat materi, yang bersifat fisik, seperti seks, mabuk-mabukan, narkoba, itu jahat banget. Tapi dosa-dosa yang bersifat spiritual, yang
di dalam kesombongan, iri hati, dendam, marah, tamak, bahkan gosip, itu sepele, itu hal yang kecil, itu rendah, nggak masalah begitu. Tapi kita melihat di dalam Alkitab, Tuhan melihat segala sesuatunya itu sama gitu. Itu segala sesuatunya itu melawan Tuhan, dosa itu. Dan yang ketiga, kita lihat itu the goodness of creation. Bahwa God creates everything good. Semuanya itu baik adanya. Termasuk kita agak kepanasan, ini pun juga baik. Di belakang saya lihat Bapak Ibu ada yang mulai kipas-kipas kepanasan. Kita tidak tahu kenapa AC hari ini, terutama di sini lebih panas lagi. Tapi segala sesuatu adalah baik di hadapan Tuhan. Jadi sepanjang chapter 1 dikatakan berkali-kali ditulis ya, Allah melihat semuanya itu baik, semuanya itu baik, semuanya itu baik, semuanya itu baik. Tidak ada yang tidak baik dari ciptaan Tuhan. Semuanya itu baik. Di khotbah yang lalu saya membahas tentang from creation itu apa? From chaos to order. Tapi hari ini saya ingin menekankan satu penekanan yang berbeda. Bukan hanya chaos to order, bukan hanya dari kekacauan kepada keteraturan, tetapi from chaos to beauty. Yang namanya keteraturan itu juga sesuatu yang beautiful, sesuatu yang indah. Apa yang Tuhan ciptakan itu bukan hanya baik, tetapi juga indah. Saya akan kasih lihat satu klip singkat gitu. Ini saya ada minta dia kasih lihat satu klip singkat aja ya, sekitar 1 menit. Untuk kita lihat segala yang Tuhan ciptakan itu indah pada awalnya. Dan kita masih bisa melihatnya sampai sekarang, keindahan dari ciptaan. Boleh tolong ditampilkan? Dari sini kita bisa melihat ya, keindahan-keindahan alam itu membawa kita itu bisa melihat Tuhan yang ciptakan itu adalah Tuhan yang menyukai keindahan gitu. Tuhan tuh bisa ciptakan alam itu black and white, seperti TV kita zaman dulu ya. Tuhan gak harus ciptakan bunga-bunga itu lavender warna ungu, bunga sunflower warna kuning yang indah, mawar warna merah kita bisa nikmati. Nggak usah gitu, Tuhan bisa ciptakan black and white dan engkong kita kayaknya nggak komplain deh ya. Tapi kita pasti komplain sekarang karena kita bisa melihat keindahan warna-warni yang Tuhan ciptakan. Dan Tuhan itu bisa saja ciptakan makanan tanpa rasa dan nggak usah ada garam, gula, cuka gitu. Kita hanya perlu makan untuk bertumbuh kan. Tapi Tuhan ingin kita enjoy creation. Tuhan ciptakan itu ada rasa manis, Tuhan ciptakan ada bawang putih, ada semuanya yang kita olah menjadi makanan yang enak sekali gitu. Tuhan ingin kita menikmati makanan, bukan hanya sekedar makan gitu. Tuhan bisa saja menciptakan kita itu dengan satu nada ya. Saya khotbah seperti gini. Bukan hanya chaos to order tetapi juga beauty. Genesis 1 adalah berkata satu enggak kan, tapi kita ngomong itu ada intonasi naik turunnya dan kita bisa datang ke konser mendengarkan musik gitu. Tuhan ingin kita menikmati segala sesuatu karena Dia ingin ciptaannya bukan hanya teratur tetapi juga beautiful, dan kita ingin diajak masuk ke dalam kenikmatan dari ciptaan. Dan ya itu yang maksudnya waktu kita membaca Kejadian 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu, Tuhan itu bukan hanya mengatur from chaos jadi teratur,
Tapi setiap harinya itu ada keindahan. Hari pertama ya, hari pertama dicatat apa? Hari pertama Tuhan menjadikan terang, lalu terang itu jadi let there be light. Hari pertama. Terang itu selalu lebih indah dibanding kegelapan. Di dalam terang kita bisa melihat segala sesuatu indah gitu. Tapi di dalam kegelapan, suami Anda ganteng atau jelek nggak ada bedanya gitu ya. Tapi waktu terang kita bisa melihat keindahan perbedaannya gitu. Dan hari yang kedua dicatatkan Tuhan memisahkan air yang di atas dengan air yang di bawah dari langit dan lautan gitu. Dan hari yang ketiga Tuhan memisahkan daratan dari lautan gitu. Dari Raja 4 aja kita bisa melihat begitu indah ya. Hanya Tuhan memisahkan daratan dan lautan aja itu sungguh indah. Sampai menarik ratusan ribuan wisatawan dari berbagai dunia datang ke Raja 4 gitu. Ingin melihat keindahan dari daratan dan lautan di bumi Papua kita. Dan bukan hanya itu, Tuhan juga hari keempat adalah Tuhan menciptakan matahari dan bulan. Di antariksa ini Tuhan memberikan keindahan yang luar biasa gitu. Semakin kita melihat kebesaran antariksa, semakin kita melihat Tuhan tuh besar sekali. Dan Tuhan nggak perlu ciptakan ribuan bintang, jutaan bintang. Tapi dia ingin kita kalau malam-malam lagi romantis bawa pacar kita gitu ya. Bulan itu bisa ada bentuk sabitnya, bisa bentuk full moon-nya, dan ribuan bintang waktu kita bawa pacar kita ke pantai. Dibandingkan hanya langit yang gelap, sekarang ada langit dengan ribuan bintang. Dan kita berkata, sayang, mari kita habiskan malam ini dengan menghitung bintang. Dari 1 sampai besok malam belum selesai sayang. Itulah tujuannya saya bawa kamu untuk menghitung bintang di langit. Mulai dari sini ya, bahwa Tuhan itu ingin kenikmatan, keindahan untuk kita nikmati. Dan yang hari kelima Tuhan menciptakan burung-burung dan ikan-ikan. Kalau kita melihat semua keindahan tersebut ya, mulai dari burung Raja Wali yang begitu perkasa, begitu kita lihat menantang angin, dia bisa terbang dengan bebas, sampai kepada ikan-ikan di bawah, bunaken, dengan keindahan yang luar biasa, is a heaven under the water. Kita lihat semuanya ini, dan Tuhan ingin kita menikmati segala ciptaannya. Termasuk apa? Termasuk binatang-binatang darat yang Tuhan ciptakan di hari ke-6, yaitu kumpulan-kumpulan safari. Kita bisa lihat kumpulan-kumpulan zebra yang berlari dengan bebas. Termasuk juga tatapan tajam dari harimau. Walaupun kita bisa melihat kegarangan, kemantapannya. Sampai juga keindahan dari banis ya, dari kelinci yang imut gitu. Semua kita bisa nikmati dengan berbagai cara. Tapi Tuhan ingin kita lihat semuanya itu. Tetapi hari ke-6 belum selesai gitu. Karena Tuhan ingin menciptakan the crown of the creation. Yaitu ciptaan yang paling tinggi yang akan menjadi menguasai semuanya ini. Yaitu adalah kita lihat ya. Di dalam penciptaan manusia itu Tuhan ingin sesuatu yang berbeda. Karena dia adalah mahkota dari ciptaan. Di hari ke-6 dikatakan demikian. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan dan burung-burung dan semua binatang yang lain. Jadi the best creation itu reserve di paling belakang, yaitu manusia. Dan semua ciptaan yang lain-lain ya, burung, ikan, semua ditulis they are created of their kind. Menurut jenisnya. Tetapi manusia diciptakan dengan kind yang sangat berbeda, one of a kind. Dengan jenis apa? Menurut image of God. Menurut peta dan teladan Allah. Cara penciptaan manusia pun berbeda ya. Kalau yang lainnya hanya dikatakan jadilah. Jadilah binatang, binatang jadi. Jadilah matahari jadi. Tapi waktu manusia, Tuhan tiba-tiba berkata let us. Dan dia juga mengambil tanah gitu,
dia handmade. Dia mengotori tangannya untuk membentuk manusia yang handmade sesuai dengan Tuhan turun tangan langsung gitu ya untuk menciptakan manusia. Dan manusia itu agung karena diciptakan sesuai dengan image of God. Dan Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Ciptaan yang paling indah. Nah, saya cari Adam dan Hawa itu semuanya tidak pakai baju. Jadi agak susah. Jadi saya tampilkan yang baru menikah kemarin gitu ya. Penginjil Harley dan istrinya gitu. Indahnya apa sih? Indahnya di dalam pernikahan kita bisa lihat ya, keindahan yang paling indah itu bukan melihat pemandangan alam gitu. Keindahan paling besar itu adalah di dalam relasi manusia. Kalau kamu pergi ke Niagara Falls yang indah sekalipun tapi pergi dengan orang yang menyebalkan, Niagara Falls pun jadi menyebalkan gitu. Tapi dengan orang yang paling kamu kasihi, yang paling menurut kamu paling indah, warteg pun jadi nikmat gitu. Taman di depan pun jadi indah sekali seperti Taman Eden kalau kamu bersama dengan orang yang kamu cintai. Itu yang keindahan paling tinggi itu bisa didapatkan bukan dari alam, keindahan paling tinggi itu kita dapatkan waktu kita mempunyai relasi yang benar di hadapan Tuhan. Relasi yang sejati, yang Tuhan ciptakan. The best creation itu adalah Adam dan Hawa bersatu dan menikmati. Oke, yang terakhir waktu hari ketujuh ya. Hari ketujuh memang betul manusia adalah mahkota dari ciptaan. Tetapi hari ketujuh dicatat demikian. Ketika Allah hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya, berhentilah dia hari ketujuh dari segala pekerjaan yang dibuatnya. Dan Allah memberkati hari ketujuh dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Klimaks dari ciptaan bukan manusia. Betul, manusia itu mahkota ciptaan. Tetapi klimaks dari ciptaan itu bukan hari ke-6. Klimaks dari penciptaan itu adalah hari ke-7. Yaitu ketika Allah memberkati segala ciptaannya. Fokus dan alasan penciptaan bukan manusia. Sekali lagi ya, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, you are not the reason of creation. No. Fokus dan alasan penciptaan adalah the glory of God. Semua ciptaan untuk menyanyikan pujian kepada Tuhan. Dan manusia adalah ciptaan yang paling bisa menyanyikan, yang paling bisa memuliakan Tuhan harusnya. Karena itu, the glory of God is at the heart of creation. Jadi jantung dari penciptaan Tuhan adalah kemuliaan Tuhan yang dinyatakan dari semua keindahan ciptaan dan dari manusia. Karena itu, Westminster Catechism, question pertama itu paling tepat ya. What is the chief end of man? Apa tujuan manusia? Yaitu adalah untuk memuliakan Allah dan menikmati Allah. Karena yang namanya kemuliaan Allah dan kenikmatan itu tidak bisa dipisahkan. Kalau kamu ingin menikmati Allah, harusnya kamu akan memuliakan Allah gitu. Waktu kamu memuliakan Allah, kamu semakin menikmati Allah. Kalau kita bilang kita memuliakan Allah tetapi kita tidak menikmati, then there must be something wrong. Dan ini yang dinyatakan ya, tujuan dari penciptaan. We are created to glorify and to enjoy Him forever. Dan ini Tuhan sudah kasih patternnya di hari ke-7 ketika dia berhenti dari menciptakan dan dia memuliakan. Dia beristirahat. Tuhan beristirahat bukan karena dia capek. Tapi supaya kita berbagian dalam istirahatnya Tuhan melalui worship kita kepada Dia. Tuhan beristirahat bukan karena dia capek, dia beristirahat karena dia ingin menikmati ciptaan. Sama seperti ini ya, orang pelukis yang sudah seharian melukis, lalu dia berhenti bukan karena dia capek, dia masih semangat sekali untuk melukisnya. Tapi setelah dia selesai melukis gitu, tiba-tiba dia berhenti, lalu dia ambil secangkir kopi. Saya juga haus, saya minum dulu. Sambil dia minum, indahnya lukisan saya gitu. Dan dia berhenti lagi, minum lagi, wah
luar biasa lukisan yang saya hasilkan, yang saya lukis. Begitu indah. Dia berhenti untuk menikmati ciptaan. Untuk menikmati apa yang dia sudah buat gitu. Dan kita, kenapa ada hari ketujuh, hari Sabat yang Tuhan suruh kita berhenti dari segala pekerjaan kita. Untuk apa? Bukan hanya supaya kita berhenti dari capek kita, tapi dia minta kita hari ketujuh punya hari Sabat, berhenti dari pekerjaan kita untuk menikmati ciptaan Tuhan. Menikmati ciptaan Tuhan dan memuliakan, ingat kepada Sang Pencipta kita. Kita hidup di dalam zaman yang super sibuk ya, yang kita bekerja 24 jam sehari, 7 hari seminggu gitu. Apakah Bapak, Ibu, Saudara masih ada waktu untuk berhenti dan menikmati ciptaan? Jangan-jangan enggak loh. Jangan-jangan kita diforsir terus seperti mesin yang tidak lagi bisa menikmati ciptaan Tuhan. Kita itu sudah saking saking bebalnya, udah gak bisa lihat lagi ciptaan Tuhan yang indah sekalipun, udah kita gak bisa menikmati. Kemarin saya nyetir, anak saya Revive yang pertama, 6 tahun, dia, Daddy, look Daddy. Apa? Awan. Awan doang. Kita awan. Gitu. Cloud. Ya, what's wrong with the cloud? The cloud so beautiful ya. Yes, gitu. Terus baru jalan sedikit kita belok. Look. The clouds different. It's moving, Daddy. It's moving. Iyalah, itu ditiup angin. Saya bilang, ya, but it's beautiful, Daddy. Oh, bagi saya lihat awan udah gak beautiful lagi ya. Tapi bagi anak kecil lihat awan itu indah. Terus dia lihat ulat kecil begitu. Kalau kita langsung kita jebretin gitu. Kalau dia langsung, oh Daddy, Daddy. Ulat is moving. Ulatnya goyang-goyang gitu. Gini-gini kan ya ulat. Bagi dia itu fascinating. Bagi dia itu menarik sekali. Ulat itu bisa jalannya begini gitu. Dia menikmati semua ciptaan gitu. Itu keindahan dari anak-anak ya. Apapun itu dia bisa wow. Brokoli gitu. Wow, brokoli, look the same, all the same. Itu aja indah gitu. Buat kita nggak indah lagi ya. Buat kita semua biasa gitu. Bahkan keindahan alam itu biasa lagi. Itu bisa nonton di TV sekarang. Bisa nonton di internet sekarang. Kita sudah semakin kebal terhadap keindahan alam gitu. Tapi anak-anak itu bisa dengan spontannya itu lihat keindahan alam dan langsung connect-nya kepada Tuhan, Sang Pencipta gitu. Dan kita itu saking kebalnya, kita lihat ciptaan atau pemandang alam yang paling indah sekalipun, kita bukan hanya udah gak menikmati lagi gitu ya. Tapi kita mungkin sudah gak ingat siapa penciptanya. Jadi apakah saudara masih menyempatkan diri untuk menikmati ciptaan Tuhan? Karena kita perlu gitu. Di ayat di hari ketujuh itu khusus Tuhan ciptakan supaya kita berhenti dari pekerjaan kita menikmati. Go, ini Car Free Day kan? Minggu pagi, go jog somewhere and go to the garden, go to the beach, enjoy the creation gitu. Bapak Ibu, saudara tidak jadi lebih holy kalau hari Sabat itu kunci pintu dan berdoa sehari semalam-malam suntuk gitu. Sepanjang hari itu kunci pintu di gudang yang gelap itu hanya berdoa 24 jam di situ. Saya sih nggak bisa, pasti ketiduran. Ya. Tapi bukan itu maksudnya ya. Maksud kita adalah kita memuji Tuhan itu lewat ciptaan Tuhan. Jadi dia beristirahat supaya manusia, Adam dan Hawa, dan kita juga itu bisa memalingkan perhatian dari ciptaan kepada Sang Pencipta. Dan sekarang kalau kita harus memalingkan muka kita, wajah kita, mata kita kepada Tuhan, Pencipta kita gitu ya. Apa sih yang di pasal pertama tulis tentang Tuhan gitu? Kita tahu Tuhan itu Tuhan yang suka keindahan, karena yang dia ciptakan semua indah. Tuhan itu maha kuasa, dia menciptakan segala sesuatu hanya dengan firman-Nya. Tapi yang kita ingin tahu satu hal ya, yaitu ini. Clue terbesarnya waktu dia menciptakan manusia. Dia berkata demikian, baiklah kita, let us. Yang lain-lain itu hanya let it be light, let it be animal. Tapi
let us. Ini lagi berbicara tentang apa? Tentang Tritunggal. Waktu kita tahu dari Perjanjian Baru, ini menjelaskan tentang Tritunggal. Waktu dia berkata manusia menjadikan sesuai dengan image-nya, dia bukan lagi ngajak ngomong malaikat, tapi dia Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus itu sedang berdiskusi, sedang berdiskusi tentang baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kita manusia diciptakan di dalam satu eksistensi community kita gitu. Ada community ya, ada pluralitas di dalam manusia gitu. Jadi di dalam kekekalan Tuhan menciptakan kita, dia beristirahat bukan karena dia capek, dan dia juga menciptakan manusia bukan karena dia kesepian. Dia itu sudah puas di dalam kasih Allah ketiga pribadi Allah Tritunggal. Lalu kenapa kalau begitu Allah menciptakan manusia? Lalu begitu kenapa Allah menciptakan ciptaannya? Karena di dalam kekekalan Allah Tritunggal yang adalah komunitas yang saling mengasihi, yang saling memuliakan, saling meninggikan, saling mengutamakan satu sama yang lain gitu. Lalu pada satu saat tertentu Allah Tritunggal berkata, let's expand the circle. Jangan hanya kita yang menikmati kasih semuanya ini, tetapi mari kita membuka, expand the community, sehingga ada makhluk-makhluk lain yang juga bisa menjadi bagian dari circle of life kita, circle of love kita gitu. Dan itulah alasan Tuhan menciptakan semua ciptaan. Bukan karena dia kesepian, bukan karena dia ingin sesuatu, karena dia ingin kita menikmati kasih dari Allah Tritunggal. Jadi Mazmur 19 gitu ya, menyatakan seluruh ciptaan memuji-muji, memuliakan Tuhan. Dan kita lihat semua alam ini memuliakan Tuhan, dan kita juga diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Kalau begitu, setelah kita jatuh di dalam dosa pun, alam tidak kehilangan fungsinya untuk memuliakan Tuhan. Gini ya, waktu saudara melihat Niagara Falls, air terjun yang agung gitu, melihat di puncak gunung yang tinggi, atau menyelam di kedalaman yang super dalam dan melihat keindahan gitu, kenapa sih alam begitu menggugah dan menggerakkan hati kita? Kenapa manusia bahkan yang tidak kenal Tuhan sekalipun, yang ateis sekalipun, waktu melihat alam yang begitu indah, hatinya itu tergerak gitu. Hatinya itu masih tergugah, masih ada perasaan wow. Waktu kita mendaki ke gunung, melihat hamparan dataran di bawah kaki kita, mendengar deburan ombak yang sahut menyahut. Kenapa masih tergerak hati kita itu? Karena alasannya adalah di Mazmur 19 tadi ya, seluruh alam bermazmur menyanyikan pujian kepada Sang Pencipta. Yaitu langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita kepada hari, malam menyampaikan pengetahuan kepada malam. Gema mereka terpencar kepada seluruh dunia. Jadi kita manusia masih bisa mendengar puji-pujian indah choir dari alam yang menyanyikan pujian kepada Tuhan. Seorang penulis Yahudi Kristen bernama Simone Weil pernah menulis, there is beauty in nature. Beauty in nature karena ada keindahan intrinsik spiritual, dan kita itu seperti magnet yang ditarik kepada keindahan tersebut. Kita itu kan by nature itu tertarik kepada keindahan, ya kan ya? Kita itu lebih suka baju yang bagus dibanding baju yang rombeng toh. Kita lebih suka lihat Raisa dibanding Raiso, gitu ya. Kita lebih suka lihat ya ini, kita pengen pasangan kita yang cantik gitu. Kita nggak ada yang normal itu saya pengen pasangan saya yang sejelek mungkin. Enggak gitu kan. Kita pengen yang baik gitu. Kita pengen makanan yang seenak mungkin. Kita pengen lagu yang semerdu mungkin. Kita pengen beauty gitu. Kita tertarik kepada beauty. Kita pengen mobil Ferrari dibanding Terios atau yang lain. Karena ada beauty, ada keindahan yang semuanya itu. Kita ditarik, kita memang by nature itu diciptakan untuk menikmati keindahan. Dan Tuhan memang menciptakan untuk kita menikmati semuanya itu.
Dan itu reasonnya kenapa kita menikmati konser, menikmati fine dining, menikmati pijatan refleksiologi, menikmati konser tari-tarian dan yang lain-lain. Karena Tuhan ingin kita menikmati segala sesuatu, tapi tidak berhenti demikian. Karena orang dunia hanya menikmati ciptaan, then stop there. Tetapi Alkitab berkata semua ciptaan itu adalah supaya kita melihat ke atas. Bukan hanya lihat ke depan, tapi juga lihat ke atas. Waktu kita lihat keindahan dari tarian-tarian, dari konser, kita ingat Tuhan yang ciptakan notes-notes tersebut. Tuhan yang ciptakan manusia punya gerak tubuh yang bisa fleksibel. Dan C.S. Lewis menulis, we do not just want to see beauty when we look at nature. Sekali lagi ya, we do not just want to see beauty when we look at nature. Loh, kita bukan hanya ingin keindahan waktu kita lihat alam, we want something else yang kita nggak bisa lukiskan dengan kata-kata. Kita pengen sesuatu yang lain. Apa yang lain itu? Kita ingin be united with the beauty. Kita nggak puas cuma melihat beauty, kita ingin bersatu dengan beauty tersebut. We want to become part of it. Kita ingin menjadi bagian dari tersebut gitu. Dan saya rasa betul sekali ya waktu saya ke Bunaken pertama kali ya. Bapak Ibu kalau pernah ke Bunaken ya, biasanya itu kan pulau terpisah dari Manado ya, pulau kecil, ini Sulawesi besarnya. Jadi dari daratan besar, biasanya kita dibawa ke Bunaken itu pakai kapal feri begitu, pakai boat kecil yang muat belasan atau puluhan orang, lalu sampai di situ. Biasanya sebelum sampai ke situ, boatnya itu ada bottom glass gitu. Di bawahnya itu ini transparan. Jadi di tengah-tengah dia akan berhenti, terus kita bisa lihat ikan-ikan berenang di bawah kaki kita. Tapi ada kaca besar yang ini kita bisa lihat ada orang itu sampai nempel-nempel pengen lihat ikan itu gitu. Pengen cepet terjun melihat itu. Dan bagi Bapak Ibu nanti yang punya niat ke Bunaken, jangan lama-lama waktu di tengah-tengah itu. Karena nanti waktu nyampe di situ, kita dibawa terjun ke situ, kita bisa lebih punya banyak waktu itu, waktu terjun ke dalamnya. Kita nggak puas cuman lihat di kaki kita gitu. Kita pengen masuk ke dalamnya berenang bersama-sama Nemo, dikelilingi Nemo gitu ya. Kita nggak puas cuman melihat beauty, but we want to become part of the beauty. Kita pengen sama ya. Kita nggak cuman pengen yang menikah gitu ya. Vikaris Harley dan istrinya itu setelah menikah itu bukan cuma lihat-lihatan saja kan, yaitu setelah dibuka cadarnya kan ya, pendeta nggak bilang now you can see your bride, enggak kan gitu ya, lihat-lihat gitu, enggak kan, tapi apa, now you may kiss the bride. Kiss itu apa? Bersatu kan, menempel menjadi bagian kan. Nah, nanti malam pertama ya lebih menyatu lagi. Gitu. Tapi itu kan ya, kita bukan cuma ingin lihat beauty, tapi kita ingin become part with the beauty. Jadi di sini kita lihat ya, kita itu ingin bersatu dengan beauty. Dan beauty tertinggi adalah Tuhan. Tapi C.S. Lewis menulis, we cannot become part of the choir. Kita seperti penyanyi yang ingin ikut choir. Ini seluruh alam itu menyanyikan puji-pujian. Dan kita ingin ikutan di dalam choirnya. Tapi apa daya, saya fales. Saya setiap kali ikut choir pasti saya ditolak gitu. Karena bukan hanya fales, tidak tahu baca note. Jadi bukan hanya ditolak gak bisa ikut. Manusia juga adalah bukan hanya gak bisa memuliakan Tuhan lagi, nggak bisa ikut choir yang memuliakan Tuhan dari alam, tapi dengan dosa manusia itu ingin menjadi konduktornya. Harusnya Tuhan yang kondak itu, tapi kita itu manusia berdosa, kita itu seperti Pak Yahya Hling lagi kondak konser, terus kita tarik dia turun, terus kita datang, terus kita mau coba kondak dengan kemampuan terbatas kita gitu. Dan kita nggak bisa ikutan gitu. Dan George Whitefield pernah menulis demikian ya. Tahu nggak kenapa sih di taman waktu burung-burung berkumpul, terus waktu kita datang burung-burungnya pergi, burung-burungnya nggak bilang
welcome. Terus dia mengitari kita. Enggak ya, burung-burungnya kabur gitu. Waktu ada Bani yang lucu tadi, waktu kita datang, dia kabur. Dia bukannya loncat ke kita gitu. Dan kita ketemu anjing, anjing gonggongin kita. Ikan-ikan pergi jauh daripada kita. Whitfield menarik sekali, dia kasih alasannya gini. Because they know we have a quarrel with their master. Karena binatang-binatang itu tahu bahwa kita sedang bertikai dengan masternya mereka gitu. Karena itu mereka pergi meninggalkan kita. Menarik ya. When we don't worship God, we don't have the true beauty of the true concept of beauty. Kita nggak lagi mencari beauty yang sebenarnya gitu. Waktu kita tidak lagi menyembah Tuhan, waktu kita jatuh di dalam dosa, kita tidak menyembah Allah pencipta, maka kita jatuh ke dalam false worship, penyembahan palsu, maka penyembahan palsu akan menuntun kepada langkah berikutnya adalah false beauty. Kita akan mencari keindahan yang palsu juga, yang ditawarkan oleh dunia. Apa? Kita tidak mencari lagi itu cinta yang sejati, tapi manusia mencari seks yang kotor. Manusia tidak lagi mencari keindahan di dalam panggilan bekerja, tetapi yang mereka cari adalah keuntungan-keuntungan yang ilegal. Mereka tidak lagi mencari beauty in art, tetapi art hanya dinilai apa yang bisa dijual gitu. Jadi kita tidak lagi bisa menikmati beauty yang sebenarnya gitu. Kita bahkan juga dunia melihat yang namanya beauty itu sebagai kebodohan. Kejujuran itu adalah satu kebodohan. Iya kan, pegawai yang jujur itu bukan dinilai pegawai yang baik yang di sini gitu. Akan dimusuhi sekantornya, akan dibilang goblok banget lu di Indonesia mau coba jujur gitu. Goblok banget lu mau coba hidup berintegritas di dalam konteks Indonesia. Jadi kita bisa lihat di dalam dosa, manusia tidak lagi mencari beauty. Manusia itu mencari sesuatu yang palsu. Jadi kita melihat di sini ya, apa sih yang namanya itu kelahiran baru? Kita tahu dari mana bahwa kita itu orang yang lahir baru. Orang yang lahir baru kalau menurut definisi ini ya, Tuhan adalah beauty, adalah bukan orang yang sekedar sekarang rajin datang ke gereja. Bukan, orang yang betul-betul bertobat, orang yang betul-betul diterangi oleh Roh Kudus adalah orang yang seperti orang buta yang sekarang bisa melihat keindahan. Yang sekarang bisa melihat keindahan yang tadinya sama sekali gelap, sekarang bisa melihat keterang. Atau pakai contoh siapa ya, saya lupa itu siapa, Martin Luther kali ya. Orang yang belum bertobat, orang yang di dalam dosa itu seperti keledai yang ada di dalam gedung konser. Dia mendengarkan Injil, dia mendengarkan firman Tuhan, tapi bagi dia itu tidak menarik sama sekali. Karena tentunya keledai nggak bisa menikmati simfoni number 5 gitu. Tapi orang yang bertobat, orang yang lahir baru adalah orang yang dicelikkan keledainya itu lahir baru menjadi manusia yang bisa menikmati konser tersebut sekarang. Makanya itu orang-orang yang ateis, yang di komunis di Cina begitu ya. Orang-orang yang tadinya diajar dari kecil itu untuk membenci firman Tuhan, membenci yang namanya Tuhan gitu. Waktu mereka diinjili dan mereka bertobat, mereka disinari oleh terang Injil, mereka itu tiba-tiba itu sangat rindu, sangat melihat ini itu begitu indah. Sampai mereka itu meresikokan nyawa mereka demi Alkitab gitu. Mereka ditangkap, dipenjarakan. Ada satu cerita ya, seorang Kristen yang ketahuan punya Alkitab dipenjara, diituin. Lalu di penjara dia berhasil smuggle, berhasil selundupi beberapa halaman, dihafal 5 halaman. Misalnya dia dapat 5 halaman, dihafal 5-5-nya. Jadi waktu 5 halaman itu disita oleh sipir penjara, dia sudah hafal di sini. Digebukin. Dia bilang nggak apa-apa, saya digebukin tapi 5 halaman Alkitab tidak bisa ditarik kembali. Jadi dia terus mencari firman Tuhan, karena itu satu keindahan yang baru bagi dia. Jadi waktu kita lihat demikian, kita akan melihat keindahan yang tertinggi itu bukan di alam lagi, tapi keindahan yang tertinggi adalah di dalam relasi. Bukan hanya pasangan kita, tapi relasi kita dengan Tuhan. Relasi kita dengan kekasih jiwa kita dengan Kristus. Apakah kita sekarang bisa melihat Kristus yang tersalib itu sebagai sesuatu yang berita yang terbaik, berita yang terindah yang pernah kita dengar gitu. Yang bahkan melebihi saham Anda naik 700 kali lipat.
atau yang lain gitu ya, dipromosikan jadi general manager. The better news, the best news adalah Kristus mati bagi Anda. Kalau kita tidak melihat itu sebagai berita yang baik, there is no better news. Karena Alkitab cuma bilang good news is Christ died for your sins. And that is the most beautiful things and that is the best news we ever have. Makanya itu yang terjadi waktu alam menyaksikan Kristus disalib, alam pun berduka ya. Kegelapan menaungi 3 jam dan gempa bumi. Seakan-akan alam pun juga menyatakan penciptaku dizalimi oleh orang Roma dan orang Yahudi. Jadi ini yang kita ingin lihat gitu. Kristus itu indah bukan hanya karena dia pencipta kita. Dia itu indah karena dia itu di-created. Kita recreated tapi dia di-created. Dia pencipta masuk ke dalam dunia ciptaan. Dia yang indah sekarang dikatakan waktu disalibkan dia tidak ada keindahannya. Dia dicaci maki, diludahi menjadi hina bagi kita. Tetapi itulah keindahan yang terbesar. Supaya kita bisa sekali lagi menyanyikan pujian, memuliakan Tuhan dengan setulus hati kita. Karena kita sudah digugahkan, karena kita sudah dicelikkan oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan. Bukalah mata hati kami ya Tuhan. Supaya hati kami dan mata kami ya Tuhan ketika kami melihat segala sesuatu yang indah di alam ini. Kami menyadari semua ini datangnya daripada Tuhan. Dan kiranya mata kami akan menyuruh mulut kami untuk menaikkan pujian kepada Engkau. Dan mulut kami ketika memuji Engkau ya Tuhan juga menyuruh hati kami untuk dihangatkan, digerakkan semakin mencintai Tuhan. Dan ya Bapak, mata kami buta terhadap keindahan yang sejati. Karena itu kami mohon kiranya Engkau membukakan hati kami boleh menyadari siapakah Engkau. Karena bagi dunia Kristus adalah satu kebodohan. Tapi bagi kami Kristus adalah keindahan dan the power of God yang sejati. Karena itu gugahkanlah hati kami ya Tuhan supaya hari demi hari kami semakin ingin masuk, semakin ingin bersatu dengan keindahan yang tertinggi tersebut. Yang adalah seorang pribadi. Kami ingin ya Tuhan di dalam hari-hari kami juga boleh semakin mengenal, semakin masuk ke dalam true beauty in Christ. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.